Shalom. Saya berdoa supaya kasih sayang Tuhan yang tak terbatas itu turun menaungi setiap jemaat MDC dimanapun berada. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Saya mengajak setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema Tuhan kita kreatif dalam memberikan pertolongan. Kreatif artinya adalah suatu kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong, artinya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jika kita mengenal Allah kita sebagai Allah Sang Pencipta, yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Allah yang sanggup mengadakan segala yang kita perlukan, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir tentang kapan dan caranya bagaimana Tuhan akan menolong kita. Sebaliknya kita harus tetap percaya. Ya, kita harus tetap percaya. Jika kita sudah percaya di waktu-waktu sebelumnya, bahkan rasanya percaya kita begitu menggebu-gebu, namun pertolongan Tuhan belum kunjung datang dan masalah yang kita hadapi terasa bertambah berat, maka kita mulai ragu, maka kita mulai khawatir, maka kita mulai bingung. Saat-saat seperti inilah kita harus menguatkan iman percaya kita. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 berkata demikian, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itulah hal yang pertama yang harus kita lakukan. Kita berdiri bersama Raja Daud dan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita. Ya, kita harus tetap percaya. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap setia. Kita harus tetap setia. Mazmur 31 ayat yang ke-24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kata kesetiaan menjadi kata yang mahal pada hari-hari ini. Karena tekanan masalah orang menjadi kompromi dengan firman Tuhan. Karena kepepet orang jadi melupakan janji Tuhan. Karena uang orang rela mengkhianati sahabat karibnya. Dan masih banyak daftar yang bisa kita tambahkan lagi. Mazmur 101 ayat yang ke-6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Demikianlah ungkapan hati Raja Daud. Ia hanya ingin hidup, bergaul, bersekutu dengan orang-orang yang setia. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan terwujud dalam kesetiaan kita kepada keluarga, sahabat, teman, dan orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk berada di sekeliling hidup kita. Tuhan kita sangat kreatif dalam memberikan pertolongan kepada kita. Itu sebabnya hal ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap melakukan disiplin rohani. Ya, kita harus tetap disiplin rohani. Benar, kita harus tetap percaya. Benar, kita harus tetap setia. Namun tanpa disiplin rohani, kita tidak akan bertahan sampai akhir dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Tanpa disiplin rohani, kita tidak akan bertahan sampai akhir dalam kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berlatih beribadah dengan disiplin akan membangun otot-otot rohani kita. Kita akan terus bertumbuh menjadi orang Kristen yang sehat dan bugar rohaninya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.